Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku. Semoga Allah merahmati. Pak Anies dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadlizon, dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasko. Jadi nanti mungkin Pak Dasko atau Pak Fadli yang lebih berwenang memberikan keterangan, karena itu juga menyangkut ada sisi Pak Prabowo-nya, ada Pak Anies. Demikian. Ditekannya apa sih Pak? Terkait apa sih Pak intinya perjanjian itu? Itu terkait dengan Pilgub 2017. Malam itu kita tanda tangani sebelum kita mendaftar ke KPUD waktu di tahun 2016 bulan September. Itu nanti isi-isinya tentunya secara lebih etis disampaikan oleh teman-teman yang memegang kopinya. Saya sendiri nggak memegang kopi. Tapi ada yang bilang itu terkait Pilpres 2019. Sandiaga Uno menyatakan perjanjian tersebut saat ini masih berlaku. Menurut saya nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya, tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan. Koalisi waktu itu kan ada Gerindra, ada PKS, tapi kan paslonnya itu saya sebagai wakil gubernur, ada Pak Anies dan Pak Prabowo. Itu jadi mengatur bagaimana tentang langkah-langkah ke depan, dan nanti bisa ditanyakan kepada yang memegang. Saya rasa lebih etis untuk disampaikan oleh mungkin bisa ditanyakan ke Pak Fadli atau ke Pak Dasko. Tapi kalau dalam situasi sekarang ini, apakah berarti isi perjanjiannya sudah tidak berlaku lagi atau? Itu bisa dicek karena sebagian, kalau perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri ya perjanjian itu akan terus berlangsung. Tapi mungkin isinya lebih etis bisa disampaikan oleh teman-teman. Apalagi sekarang sama-sama saya bertugas di pemerintahan sama Pak Prabowo. Mungkin pihak yang netral yang bisa menyampaikan supaya tidak bias. Apa salah satunya biar Pak Anies nggak boleh maju? Itu nanti bisa dicek. Mestinya sih bisa dicek di dalam itu. Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua, dan ada poin-poin. Bermaterai Pak perjanjian itu? Perjanjian itu sih legal karena tanda tangan bertiga, dan seingat saya ada materainya. Sementara utusan tim kecil Anies Baswedan, Sudirman Said, membantah ada kesepakatan soal Pilpres antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi. Itu saya tahu. Oh, yang saat Pilgub 2017 itu. Dan dalam perjanjian itu antara lain, kemudian juga ada perjanjian hutang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies, karena waktu itu kan memang Pak Anies tidak punya uang ya. Tapi perjanjiannya dikatakan bahwa kalau pilkadanya menang, hutang piutangnya selesai. Dan itu dianggap sebagai perjuangan bersama. Berarti 2017 sudah selesai. Sudah selesai. Dan saya membaca itu pada waktu itu, termasuk yang ikut mendiskusikan dengan Pak Sandi. Nah, mengenai perjanjian Pilpres itu saya tidak pernah mendengar itu. Yang ada adalah saya ini kan membantu Pak Prabowo kan, ikut membicarakan dengan Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia jadi calon wakil presiden atau tidak. Dan berkali-kali saya diskusi, jawaban beliau, saya akan fokus ngurus Jakarta. Karena itu di pemilu ini saya tidak ikut. Nah, itu yang diputar-putar ulang kan, bahwa dia tidak akan menjadi penghalang Pak Prabowo, akan terus duduk
menyelesaikan tugas di Jakarta, dan itu sudah dia tunaikan, Jadi saya tidak tahu yang dimaksud Pak Sandi itu perjanjian apa. Mudah-mudahan beliau keliru ya, karena Berarti penegasan berarti perjanjian itu soal hutang. setahu saya tidak ada antara perjanjian Pak Anies dengan Pak Prabowo. Karena memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama. Yang ada adalah perjanjian hutang piutang dan pembagian biaya kampanye antara Pak Anies dan Pak Sandi. Itu saya baca. Tidak ada masalah dengan Pak Anies dan Pak Prabowo. Rasanya nggak ada. Ya, Kita minta komentar lu sebelum ke Bang Kenapa Deddy. kemudian Pak Anies tidak membuka saja? Terima kasih. Yang pertama, apa yang mau dibuka kalau suratnya nggak pernah kita lihat? Jadi kita berbicara berdasarkan asumsi. Tapi saya ingin bahas yang Andri katakan pertama, bahwa Pak Anies, saya catat itu, tidak pernah izin dengan Pak Prabowo. Tolong Anda konfirmasi ulang. Anies orang yang sangat punya kearifan. Apapun yang dia melangkah, dia akan datangi. Apakah diterima atau tidak lain soal. Tapi Anda bisa cek. Dan saya punya informasi validnya soal itu. Soal apakah Anies datang meminta waktu atau tidak. Sebelum Anda bicara, cek dulu. Supaya valid ya. Dan Anies dengan Sandi soal hutang. Saya katakan di sini, Anies dan Sandi berhutang ratusan miliar kepada warga Jakarta. Biaya kampanye itu siapa yang paling banyak? Yang paling banyak mengeluarkan dana adalah warga. Bukan Anies, bukan Sandi. Jauh di atas 50 miliar. Dan Anies berjanji kepada warga Kampung Tanah Merah. Dia tanda tangani, dia tepati. Anies berjanji pada warga Kampung Akuarium, dia tepati, dia tanda tangani. Sandi berjanji kepada warga. Dia mencalonkan sebagai wapres. Dia tinggalkan Jakarta. Siapa yang tidak menepati janji? Anies atau Sandi? Yang ketiga, pada saat Anies menjabat sebagai gubernur, siapa yang mengajak Anies untuk menjadi wapresnya Pak Prabowo? Dan siapa yang tidak mau? Jadi siapa yang mengajak Anies untuk mengingkari Anies janjinya kepada warga? Dia adalah figur seorang pemimpin yang menepati janjinya. Itu adalah fakta. Yang dia tidak mau mengkhianati warga Jakarta. Yang terakhir, soal hutang piutang 50 miliar. Saya katakan di sini Geis Khalifah yang menyatakan, buka. Kalau ada terbuka benar masih ada hutangnya, per hari ini juga akan saya carikan dana 50 miliar untuk dibayar. Karena seluruh rakyat Indonesia akan membayarnya. Tapi buka. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini terus kita mau bayar kemana? Hutangnya seperti apa? Buka aja suratnya. Dan saya janjikan, saya yang bicara Geis Khalifah, akan kita sama-sama lunasi. Tapi ada data validnya, bukan berdasarkan asumsi. Terakhir, soal-soal kayak gini nggak enak dibicarakan karena kita ini berteman. Saya berteman dengan Sandi, saya menghormati Pak Prabowo, saya menghormati semua orang-orang itu. Lantas kita berbicara yang semuanya serba setengah, tidak selesai. Ini hanya membangun pertikaian. Buat apa? Kalau bicara langsung terbuka di atas meja, jangan ditutup-tutupi. Ini kan jadi nggak benar. Gitu. Anda mengatakan ini Bang Sandi, tapi sambil menyempilkan itu di depan istana. Bang Sandi komit tidak maju. Ya kalau ada partai yang mencalonkan dia maju, Dri. Persoalannya kan belum ada yang mencalonkan. Kalau enggak dia nggak mau lompat ke P3. Kan itu soal kesempatan. Anies ada kesempatan, itu aja. Kalau enggak diributkan sama Gerindra kemarin soal bagaimana dia mau pindah ke P3. Assalamualaikum.